Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Ia mengangkat seorang gubernur baru untuk Baghdad. Tapi ada yang aneh, gubernur yang dipilih oleh Baginda Raja ini sudah sangat tua, jauh melewati usia yang biasanya dianggap produktif. Keputusan ini membuat banyak orang bertanya-tanya, termasuk Abu Nawas yang terkenal cerdik namun juga suka belak-belakan. Paduka, apakah ini tidak salah? Bukankah masih banyak orang yang lebih muda dan cerdas untuk jabatan ini? Mengapa memilih seseorang yang sudah sangat tua, Paduka? Protes Abu Nawas saat diundang menghadap. Baginda Raja tersenyum mencoba menjelaskan. Abu Nawas, aku tahu ini mungkin tidak biasa, tapi aku tidak punya pilihan lain, Abu Nawas. Aku harus menunaikan nazar yang pernah aku ucapkan dulu. Nazar? Apa yang Paduka janjikan? Tanya Abu Nawas penasaran. Dulu, sebelum aku menjadi raja, aku pernah bernazar kepada orang tua itu. Aku berkata, jika aku menjadi raja, aku akan mengangkatnya sebagai gubernur. Seiring waktu, aku hampir melupakan janji itu. Tetapi ia datang menghadapku, menagih janji yang pernah aku buat. Sebagai seorang raja, aku tidak bisa mengingkari kata-kataku, Abu Nawas. Abu Nawas pun mengangguk paham, meskipun masih sedikit bingung. Tapi Paduka, bagaimana jika dia tidak sanggup menjalankan tugasnya? Baginda Raja pun tersenyum tipis. Jangan khawatir, Abu Nawas. Aku rasa dia tidak akan lama menjabat. Usianya kan sudah sangat tua. Dalam setahun, kemungkinan besar dia sudah... Baginda Raja tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi Abu Nawas mengerti maksudnya. Meskipun sempat pesimis, Abu Nawas akhirnya menerima keputusan itu. Dan ternyata, gubernur tua itu memang mengejutkan banyak orang. Meskipun usianya yang senja, ia menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Ia dikenal tegas dan bijaksana, tetapi ada satu sifatnya yang aneh. Ia suka membuat permintaan yang tidak masuk akal. Suatu hari saat Abu Nawas diundang ke istana, ketika tiba di sana, ia melihat gubernur tua itu sedang duduk di samping Baginda Raja. Wahai Paduka, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Baginda Raja pun tersenyum dan menunjuk ke arah gubernur. Abu Nawas, Tuan Gubernur memiliki permintaan khusus yang ingin disampaikan kepadamu. Abu Nawas pun memandang Tuan Gubernur itu dengan penuh penasaran. Maaf Tuan Gubernur, apa yang kiranya Tuan Gubernur inginkan dariku? Dengan suara pelan tetapi penuh wibawa, gubernur itu berkata, Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik dan pandai. Bisakah kau membawakan seekor keledai yang bisa terbang untukku? Mendengar permintaan itu, Abu Nawas pun tertegun. Keledai terbang? Mana ada? Pikirnya. Tapi demi menghormati sang gubernur, ia menahan diri untuk tidak tertawa. Baiklah Tuan Gubernur, jawab Abu Nawas dengan senyum yang dibaksakan. Permintaan Tuan akan saya laksanakan. Tetapi sebelumnya, belikan saya seekor keledai yang bagus Tuan. Saya akan melatihnya agar bisa terbang. Gubernur itu pun tampak puas. Oh, tidak masalah Abu Nawas. Berapapun harganya aku akan membayarnya. Ia pun memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Sebelum pergi, gubernur itu bertanya, Wahai Abu Nawas, kira-kira berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk melatih keledai itu terbang? Abu Nawas pun menjawab dengan santai. Tidak lama Tuan, saya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Gubernur itu pun tampak senang. Dengan tertatih-tatih ia meninggalkan istana. Setelah kepergian gubernur, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan alis yang terangkat. Abu Nawas, kamu serius? Bagaimana mungkin kamu bisa membuat keledai terbang? Abu Nawas pun tersenyum jahil. Paduka, mana mungkin ada keledai yang bisa terbang? Tapi bukankah Paduka sendiri yang mengatakan, dalam waktu setahun kemungkinan besar Tuan Gubernur sudah tiada. Jadi ya, saya tidak perlu khawatir memenuhi permintaannya. Baginda Raja pun terkejut sejenak lalu meledak dalam tawa. Sialan kamu Abu Nawas. Ide licikmu benar-benar tak ada duanya. Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak malam itu. Sementara Abu Nawas sedang merancang rencana baru untuk menunggu waktu berlalu, sembari berharap bahwa usianya tetap lebih panjang daripada sang gubernur.
Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk bersantai di depan rumahnya sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba tetangganya, Karim, datang dengan wajah yang bingung. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu," kata Karim. "Bantuan apa, Karim? Kalau aku bisa pasti aku bantu," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Aku ini punya masalah besar, Abu Nawas. Aku tidak bisa berkata tidak kepada siapapun. Setiap kali ada yang meminta sesuatu, aku selalu mengiyakan, bahkan kalau aku tidak sanggup sekalipun. Aku takut kalau aku menolak, mereka akan marah atau kecewa, Abu Nawas. Tapi akibatnya, ya aku jadi kewalahan dan lelah sendiri." Abu Nawas pun mengangguk penuh perhatian. "Ini penyakit yang sulit, Karim. Kamu seperti pintu yang selalu terbuka. Orang-orang masuk seenaknya tanpa memikirkan keadaanmu." "Benar sekali, Abu Nawas. Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas pun tersenyum, tanda bahwa ia sedang merancang rencana. "Nah, kamu datang ke orang yang tepat, Karim. Tapi sebelum aku memberikan solusi, ikut aku ke pasar. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan." Karim pun mengikuti Abu Nawas ke pasar. Di sana, Abu Nawas membeli seekor kambing kecil dan menyerahkannya kepada Karim. "Pegang kambing ini dan ikut aku ke tengah kota, Karim," kata Abu Nawas. "Untuk apa, Abu Nawas?" tanya Karim bingung. "Kamu hanya perlu mengiyakan, bukankah itu kebiasaanmu?" jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Mereka pun berjalan ke tengah kota. Di sana Abu Nawas mulai memanggil orang-orang. "Hei kalian, lihatlah Karim, dia punya kambing untuk disewakan. Siapa yang butuh?" Orang-orang pun mulai datang satu persatu, bertanya kepada Karim apakah kambing itu bisa disewakan. Karena Karim tidak bisa berkata tidak, ia terus mengiyakan. "Ya, tentu saja. Tentu, silakan saja. Ya, tidak masalah." Akhirnya ada yang meminta susu kambing, ada yang meminjam kambing untuk membajak sawah, bahkan ada yang memintanya untuk mengantar kambing itu ke desa lain. Karim sibuk setengah mati, sementara Abu Nawas duduk santai sambil tertawa kecil. Saat sore tiba, Karim kembali ke rumah Abu Nawas dengan tubuh yang lelah. Kambingnya juga tampak kusut dan kelelahan. "Abu Nawas, ini terlalu berat untukku. Aku tidak sanggup memenuhi permintaan semua orang," keluh Karim. "Tapi kamu tidak menolak kan?" jawab Abu Nawas dengan santai. "Ya, karena aku tidak bisa menolak, Abu Nawas. Lalu apa gunanya semua ini?" Abu Nawas pun menghela nafas dan menepuk pundak Karim. "Karim, inilah pelajarannya. Ketika kamu selalu mengiyakan, kamu mengabaikan dirimu sendiri. Kambing ini adalah simbol dirimu. Jika kamu terus-menerus membiarkan orang lain mengambil keuntungan, kamu akan kelelahan, seperti kambing ini." "Tapi bagaimana caranya aku bisa berkata tidak, Abu Nawas? Aku takut dianggap sombong atau tidak peduli." Abu Nawas pun tersenyum. Mengatakan tidak bukan berarti kamu tidak peduli. Justru dengan mengatakan tidak ketika kamu tidak sanggup, kamu menjaga dirimu agar tetap bisa membantu orang lain di lain waktu. Kamu harus belajar memilih kapan berkata iya dan kapan berkata tidak. Karim pun terdiam memikirkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi aku harus belajar menimbang kemampuan diriku sebelum mengiyakan." "Benar sekali, Karim. Dan jika kamu merasa sulit, kamu bisa mengatakan, aku akan pikirkan dulu. Itu lebih baik daripada langsung mengiyakan, Karim," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Dan sejak hari itu, Karim pun mulai belajar untuk berkata tidak ketika ia memang tidak sanggup. Meskipun awalnya terasa sulit, ia merasa hidupnya menjadi lebih teratur dan ia bisa membantu orang lain dengan lebih baik. Dan setiap kali ia ragu, ia teringat kambing yang lelah yang membawanya pada pelajaran berharga itu. Kisah selanjutnya.
Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Sepulangnya dari pasar, ia berjalan melewati jalanan sepi. Tanpa ia sadari, sisa uang yang ada di kantong bajunya terjatuh ke tanah. Kebetulan saat itu ada seorang laki-laki yang berjalan di belakangnya. Orang tersebut segera mengambil uang yang terjatuh dan menyembunyikannya. Ketika Abu Nawas meraba saku bajunya, ia baru tersadar bahwa uangnya telah hilang. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada lelaki di belakangnya itu, "Hei kawan, uangku terjatuh. Apakah kamu melihatnya?" Lelaki itu menjawab, "Mana aku tahu?" Abu Nawas kembali berkata, "Tapi dari tadi kan kamu selalu berjalan di belakangku. Kamu pasti tahu dong." Lelaki itu membalas, "Bagaimana aku tahu uangmu terjatuh, sedangkan kedua mataku ini buta?" Mendengar hal itu, Abu Nawas tak lantas percaya. "Buta? Apa buktinya kalau kamu buta?" tanya Abu Nawas. "Kamu lihat batu besar itu?" kata si lelaki balik bertanya. "Ya, aku melihatnya," jawab Abu Nawas. "Nah itu, aku nggak melihatnya. Itulah bukti bahwa aku buta," balas si lelaki. Karena sedang terburu-buru pulang, Abu Nawas pun akhirnya pasrah dan mengikhlaskan uang yang hilang tersebut. Ia pun berlalu meninggalkannya. Tapi dalam hati ia berkata, "Awas saja kamu, akan kubalas nanti." Sementara lelaki yang pura-pura buta merasa gembira karena mendapatkan uang. Ia mengira telah berhasil memperdayai Abu Nawas. Dan di waktu yang lain, Abu Nawas kembali melewati jalanan tersebut. Tapi kali ini ia mengendarai keledai kesayangannya, karena barang belanjaan yang dibawanya lumayan banyak. Di jalan itu pula, Abu Nawas kembali menjumpai lelaki yang tempo hari telah menipunya. Si lelaki berjalan tepat di belakang keledai. Ia berharap ada sesuatu yang terjatuh dari belanjaan yang dibawa Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas pun memberi isyarat kepada keledainya agar merendangkan kaki belakangnya. Si keledai pun menurut. Ternyata tendangannya mengenai wajah lelaki tersebut sehingga membuatnya jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya wajah lelaki itu menjadi luka dan mengeluarkan darah. Sambil menahan rasa sakit, lelaki itu berteriak, "Woi, tunggu, keledaimu menendangku, kamu harus bertanggung jawab." Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap berjalan mengendarai keledainya. Merasa tidak digubris, lelaki itu mengejarnya dan berteriak berkali-kali, "Woi, berhenti! Kamu harus bertanggung jawab!" teriaknya. Abu Nawas masih tetap saja tak menghiraukannya. Akhirnya si lelaki berlari kencang untuk mendahului keledai Abu Nawas. Setelah berhasil mengejarnya, ia pun lalu berdiri tepat di hadapan keledai Abu Nawas. "Kamu harus bertanggung jawab!" Kemudian Abu Nawas turun dari keledainya dan menghampirinya. "Dari tadi aku teriak-teriak menyuruhmu berhenti. Kenapa kamu tak mau berhenti? Menoleh ke belakang pun tidak." Abu Nawas lalu mengisyaratkan dengan kedua tangannya bahwa ia adalah orang yang tuli. Jadi wajar kalau ia tidak mendengar teriakan. Tentu saja si lelaki tidak percaya. "Apa buktinya kalau kamu tuli?" tanyanya kepada Abu Nawas. "Kamu dengar suara kicauan burung di atas pohon itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku dengar," balas si lelaki. "Nah, suara burung itu aku gak mendengarnya. Itulah bukti bahwa aku tuli," balas Abu Nawas. "Jadi apa maumu sekarang? Kamu mau aku bertanggung jawab?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Iyalah, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengobati luka di wajahku ini," jawab si lelaki. "Baik, aku akan bertanggung jawab. Pakailah uangku yang tempo hari kau ambil itu. Gunakan untuk mengobati lukamu," timpal Abu Nawas. Mendengar hal itu, si lelaki pun terdiam. Ia tak bisa lagi berpura-pura buta. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Kisah selanjutnya.
Ketika hari raya Idul Adha, Baginda Raja berkurban hewan kambing dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Baghdad bisa mendapatkan bagian dagingnya secara merata. Masyarakat pun menyambutnya dengan sukacita. Setelah acara pemotongan hewan kurban selesai, tibalah saatnya pembagian daging kepada masyarakat. Orang-orang pun berantusias mengantri di depan gerbang istana, termasuk Abu Nawas sendiri. Ketika datang giliran Abu Nawas, Baginda Raja bukan memberinya daging kambing, melainkan sekantong tepung gandum. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Ia pun bertanya kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, ini kenapa saya diberi tepung gandum, sementara mereka semua diberi daging kambing?" Baginda Raja kemudian membalas, "Aku lakukan ini karena aku sayang dan peduli kepadamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun heran mendengarnya. "Sayang? Sayang bagaimana maksud Paduka?" tanya Abu Nawas. "Bukankah kamu punya riwayat penyakit darah tinggi?" "Aku khawatir, Abu Nawas, nanti penyakitmu jadi kambuh," jawab Baginda Raja. Disinilah Abu Nawas baru mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjainya. "Sejak kapan aku punya penyakit darah tinggi?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia pantang mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan akal cerdiknya, ia berusaha mengelabui rajanya itu. "Kalau Paduka memberi saya tepung gandum, justru Paduka itu tidak sayang kepada saya. Karena tepung gandum itu lebih berbahaya daripada daging kambing, Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka tidak tahu kalau tepung gandum itu lebih cepat memicu darah tinggi dibandingkan daging kambing?" jelas Abu Nawas. "Pendapat dari mana itu? Atau jangan-jangan itu hanya karanganmu saja?" balas Baginda Raja. "Ini sudah terbukti loh, Paduka," ujar Abu Nawas. "Baik, kalau kamu bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi syaratnya harus masuk akal. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan aku hukum," terang Baginda Raja. Kemudian terlintas di benak Abu Nawas untuk balik mengerjai rajanya. "Siap, Paduka yang mulia. Saya tidak akan membuktikannya kepada orang lain, tapi langsung kepada Paduka sendiri. Kita akan bersama-sama membuktikannya agar Paduka lebih yakin." "Apakah Paduka bersedia?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya, dan menurutnya ini akan lebih baik karena ia tidak akan tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Maka dimulailah penelitian uji coba antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Pada hari pertama, Baginda Raja dan Abu Nawas duduk dalam satu meja. Baginda Raja diberi hidangan berupa roti dari hasil adonan tepung gandum, sementara Abu Nawas diberi hidangan berupa gulai kambing. Pada hari kedua, Baginda Raja diberi roti yang sama dan Abu Nawas diberi sop kambing. Pada hari ketiga, Baginda Raja masih diberi hidangan berupa roti satu piring, sedangkan Abu Nawas diberi hidangan kambing guling. Tiba-tiba Baginda Raja naik darah. Ia membanting piring hingga pecah berantakan sambil marah-marah. "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Setiap hari aku selalu diberi roti gantung, sedangkan kamu selalu makan daging kambing," bentak Baginda Raja penuh emosi. Abu Nawas hanya cengengesan mendengarnya. Hal ini membuat Baginda Raja bertambah emosi. "Kamu jangan meledekku, Abu Nawas. Katakan, apa maksud dari perbuatanmu ini?" tanya Baginda Raja. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Nah, sekarang Paduka sudah membuktikannya sendiri bahwa tepung gandum itu lebih cepat mengakibatkan tekanan darah tinggi ketimbang daging kambing. Bagaimana? Apakah Paduka sudah percaya?" Baginda Raja yang tadinya emosi seketika tersadar dan berubah menjadi tawa. "Sialan kamu, Abu Nawas. Ternyata aku masih saja dikelabui," kata Baginda Raja sambil tertawa. Dan sesuai dengan kesepakatan, Abu Nawas pun diberi hadiah pundi-pundi uang dan seekor kambing sebagai gantinya jatah daging kurban. Kisah selanjutnya.
suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Seperti biasa, Baginda Raja ingin menguji kecerdikan orang yang terkenal licik sekaligus bijak itu. Ketika Abu Nawas tiba, Baginda Raja tersenyum penuh arti. Kali ini aku punya tugas istimewa untukmu. Aku ingin tahu berapa dalamnya neraka. Kamu pasti bisa menemukan jawabannya, kan? Abu Nawas pun terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Meskipun di dalam hatinya bingung, ia tetap menunjukkan ketenangan. Ampun Paduka yang mulia, hamba siap menjalankan perintah Paduka, jawabnya sopan. Namun begitu ia meninggalkan istana, Abu Nawas mulai memutar otak. Bagaimana caranya mengukur neraka? Apakah raja sedang bercanda atau benar-benar ingin menjebakku? Pikirnya. Tetapi seperti biasa, ia yakin bisa menemukan jalan keluar. Dan keesokan harinya, Abu Nawas berjalan keliling kota dengan membawa sebuah tali yang sangat panjang. Setiap kali bertemu orang, ia mengangkat tali itu tinggi-tinggi sambil berkata, "Hei warga Baghdad, aku ditugaskan oleh Baginda Raja untuk mengukur dalamnya neraka. Apakah ada yang mau membantuku?" Orang-orang yang mendengarnya langsung terkejut, lalu tertawa geli. "Mengukur neraka? Bagaimana mungkin Abu Nawas?" tanya salah seorang dari mereka. Abu Nawas pun menjawab dengan serius, "Tentu saja ada caranya. Aku hanya membutuhkan seseorang yang sudah pernah ke neraka dan kembali untuk memberitahu caranya. Kalau tidak, bagaimana aku tahu?" Orang-orang pun tertawa semakin keras. Mana mungkin ada orang yang pernah kembali dari neraka, Abu Nawas?" kata mereka sambil terbahak-bahak. Abu Nawas pun mengangguk pelan, menatap mereka dengan ekspresi yang bijak. "Ah, benar sekali. Kalau tidak ada yang pernah kembali dari neraka, mengapa Baginda Raja memintaku untuk mengukurnya?" Ucapan itu membuat orang-orang terdiam sejenak. Lalu gelak tawa mereka pecah lebih keras lagi. Mereka kagum dengan logika Abu Nawas yang sederhana namun mematahkan permintaan Baginda Raja. Setelah berkeliling, Abu Nawas akhirnya kembali ke istana dengan langkah yang tenang. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, ia menyerahkan tali panjang yang ia bawa. "Paduka yang mulia, inilah tali untuk mengukur dalamnya neraka," katanya sambil tersenyum penuh arti. Baginda Raja memandang tali itu dengan heran. "Bagaimana kamu akan mengukur dalamnya neraka dengan ini, Abu Nawas?" tanyanya kebingungan. Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Ampun Paduka, tak seorang pun tahu berapa dalamnya neraka, karena tak ada yang pernah kembali dari sana. Nah, jadi jika Paduka ingin tahu, hamba sarankan Paduka mencobanya sendiri." Baginda Raja terdiam merenungi jawaban itu. Namun hanya beberapa detik kemudian ia tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari singgasananya. "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdik. Kamu selalu punya cara untuk keluar dari jebakan. Aku tak akan memintamu mengukur neraka lagi. Kali ini kamu berhasil membuatku tertawa, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum lega. "Hamba hanya menjalankan perintah dengan cara terbaik yang hamba bisa, Paduka." Baginda Raja mengangguk penuh kagum. Dan seperti biasa, Abu Nawas kembali berhasil mengatasi tugas aneh Baginda Raja dengan kecerdikan yang luar biasa, membuat semua orang di istana semakin memujinya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja tampak gelisah, seolah ada sebuah pertanyaan yang telah lama mengganggu pikirannya. Begitu Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda Raja langsung membuka percakapan tanpa basa-basi. "Hei Abu Nawas, aku punya sebuah pertanyaan yang mungkin hanya kamu yang bisa menjawabnya," kata Baginda Raja sambil menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Jika Allah memang maha kuasa, lalu mengapa Allah masih menciptakan malaikat? Bukankah Allah bisa melakukan segalanya sendiri?" Abu Nawas mendengar pertanyaan itu dengan senyum yang tenang. Ia tahu bahwa Baginda Raja sedang mengujinya, jadi ia tidak terburu-buru untuk menjawab. Setelah beberapa saat, Abu Nawas pun mulai berbicara dengan suara tenang namun penuh keyakinan. "Wahai Paduka yang mulia,
hamba akan menjawab pertanyaan Paduka. Tetapi hamba punya satu permintaan kecil terlebih dahulu, Paduka. Baginda Raja pun mengangguk dengan penasaran. Apa itu, Abu Nawas? Bolehkah Paduka menjadi contoh dalam jawaban hamba? Jawab Abu Nawas. Baginda Raja yang merasa tertantang segera setuju. Silakan Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menunjuk salah satu pelayan yang berdiri di sisi tak jauh dari singgasana. Paduka, bukankah Paduka bisa memerintahkan pelayan itu untuk membawa segelas air untuk Paduka? Baginda Raja pun tersenyum, mengangguk. Oh, tentu saja, aku bisa memerintahkan pelayan itu kapan saja untuk membawakan air. Namun bukankah Paduka juga bisa mengambil segelas air itu sendiri tanpa perlu bantuan pelayan? Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa kecil. Ya, memang benar. Aku bisa melakukannya sendiri tanpa perlu bantuan siapapun. Tapi mengapa harus repot jika ada pelayan yang bisa melakukannya? Abu Nawas pun tersenyum lebar dan dengan tenang menjelaskan. Nah, begitulah Paduka. Allah memang maha kuasa, namun Allah juga maha pengasih. Allah menciptakan malaikat untuk turut serta dalam pekerjaannya sebagai bentuk rahmatnya, agar makhluk lain juga mendapatkan peran. Sama seperti Paduka Raja yang punya kuasa untuk mengambil segelas air sendiri, namun memilih memerintahkan pelayan untuk melakukannya. Baginda Raja terdiam sejenak, merenung. Ada sedikit kekaguman di matanya. Abu Nawas, jawabanmu luar biasa. Aku tidak pernah memikirkan hal itu seperti yang engkau jelaskan. Selama ini aku merasa bahwa kekuasaan itu seharusnya dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Tetapi kini aku paham bahwa kekuasaan itu juga melibatkan kasih sayang kepada makhluknya. Malaikat itu seperti pelayan bagi Tuhan, dan tugas mereka adalah untuk membantu, bukan karena Tuhan tidak mampu, tetapi karena itulah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Abu Nawas pun mengangguk dengan bijak. Hamba hanya mencoba memberikan penjelasan yang mudah dimengerti, Paduka. Baginda Raja pun kemudian tersenyum dan berkata, kamu memang cerdik, Abu Nawas. Setelah jawabanmu ini, aku merasa lebih tenang. Aku akan lebih bijak dalam memandang kekuasaan dan peran setiap makhluk di dunia ini. Terima kasih, Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya tersenyum, merasa puas karena telah berhasil membantu Baginda Raja menemukan pemahaman yang baru. Namun, ia juga tahu bahwa kadang-kadang jawaban sederhana bisa membawa pencerahan yang sangat dalam. Dan sejak hari itu, Baginda Raja semakin kagum pada kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Setiap kali bertanya, ia selalu merasa mendapatkan jawaban yang tak pernah ia duga sebelumnya. Abu Nawas pun terus menjadi penasehat terpercaya bagi Baginda Raja dengan kepiawaiannya yang luar biasa dalam menyampaikan hikmah. Kisah selanjutnya. Meskipun berulang kali gagal membalaskan dendamnya, Abu Jahil selalu mencari cara supaya bisa mengalahkan Abu Nawas. Dalam hati, Abu Jahil berkata, mungkin satu-satunya cara aku harus menjadi prajurit istana. Abu Nawas pasti akan takut kepadaku. Ternyata niatan Abu Jahil ini bukanlah omong kosong. Untuk memperlancar niatnya itu, ia pun mendekati penasihat istana dan memberikan beberapa hadiah. Tentu saja penasihat istana dengan senang hati menerimanya. Akhirnya keduanya pun menjadi akrab. Hingga pada suatu ketika Abu Jahil berkata, aku ingin menjadi prajurit istana, Tuan. Bisakah kau membantuku? Nanti aku akan memberimu hadiah yang lebih banyak lagi. Penasihat istana itu pun menjawab, oh, itu bisa diatur, Abu Jahil. Gak usah khawatir, selama ada fulus, jalan pun mulus. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, Abu Jahil pun menjadi prajurit istana. Dan atas rekomendasi penasihat istana, dalam kurun waktu 2 bulan, Abu Jahil diangkat menjadi komandan prajurit. Disinilah rencana Abu Jahil terhadap Abu Nawas mulai dilancarkan. Ia bersama anak buah prajuritnya mendatangi perkebunan milik Abu Nawas.
Sesampainya di sana, tampaklah Abu Nawas sedang menyirami kebun tanamannya. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menjadi kaget. Apalagi penampilan Abu Jahil kali ini mengenakan seragam komandan prajurit. "Wah, sekarang kau hebat sekali ya Abu Jahil. Wah, aku ikut bangga melihatnya," kata Abu Nawas. "Abu Nawas," bentak Abu Jahil, "aku kesini untuk memeriksa kebunmu. Karena informasi dari intelku, kamu menanam pohon ganja," terang Abu Jahil. Tanpa permisi, tanpa menunggu persetujuan, Abu Jahil langsung mengacak-ngacak perkebunan Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya terdiam dan tak berkutik, karena memang mereka semua adalah aparat pemerintahan. Setelah puas merusak kebun Abu Nawas, Abu Jahil lalu menghampirinya. "Ya Abu Nawas, mana lagi kebun milikmu?" tanya Abu Jahil dengan nada membentak. "Ada di sebelah sana, tapi tolong jangan pergi ke sana," jawab Abu Nawas. Dengan sombongnya, Abu Jahil menunjukkan lencananya. "Kamu lihat kan lencana ini? Aku ini adalah komandan prajurit. Aku punya kuasa, dan aku berhak melakukan apa saja. Paham kamu?" bentak Abu Jahil. Abu Nawas pun terdiam dan meminta maaf kepada Abu Jahil. Tak lama setelah Abu Jahil memasuki kebun itu, tiba-tiba terdengar teriakan seperti orang panik. Rupanya Abu Jahil sedang dikejar beruang besar. Ia berlari sambil berteriak ketakutan. Melihat hal itu, Abu Nawas pun ikut berteriak. "Lencanamu Abu Jahil, tunjukkan lencanamu, biar beruangnya takut," teriak Abu Nawas sambil tertawa. Beberapa hari pun berlalu, hingga pada suatu malam, rumah Abu Nawas disatroni kawanan perampok. Perampok tersebut berjumlah 4 orang dan kesemuanya membawa senjata tajam. Abu Nawas yang merasa ketakutan diam-diam menyelinap keluar dan berlari menuju pos penjagaan. Rupanya di sana ada Abu Jahil dan beberapa anak buahnya yang sedang berjaga. "Abu Jahil, tolong aku Abu Jahil. Di rumahku ada kawanan perampok," kata Abu Nawas memberitahu. "Maaf, aku sedang ada tugas istana. Ada urusan yang lebih penting yang harus aku lakukan," jawab Abu Jahil. "Kalau begitu, perintahkan anak buahmu saja untuk menangkap perampok di rumahku," pinta Abu Nawas. "Oh, tidak bisa. Semua prajurit juga sedang sibuk," balas Abu Jahil. Tidak peduli dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun berkata, "Ya sudahlah, biar aku urus sendiri," kata Abu Nawas sambil pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, Abu Nawas kembali mendatangi pos penjagaan. "Ada apa lagi?" tanya Abu Jahil. "Perampoknya sudah aku bunuh semua, jadi aku tak perlu lagi bantuanmu," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun kaget. Tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah rencana jahat. "Loh, kenapa kau membunuh mereka? Emang kamu diancam atau kamu diserang oleh mereka?" tanya Abu Jahil. "Tidak, aku hanya tak ingin mereka mencuri barang-barang di rumahku," jawab Abu Nawas. "Wah, salah kamu itu. Kamu akan dihukum atas perbuatanmu," balas Abu Jahil. Dalam hati, Abu Jahil berkata, "Ini kesempatanku untuk memenjarakan Abu Nawas." Maka berangkatlah Abu Jahil sendirian mendatangi rumah Abu Nawas. Ia berniat memeriksa keadaan mayat kawanan perampok tersebut. Sesampainya di sana, ternyata kawanan perampok itu masih hidup. Mereka sedang melakukan aksinya. Dan begitu mereka melihat kedatangan Abu Jahil, mereka menjadi panik dan langsung menyerang. Abu Jahil mendapat serangan bertubi-tubi. Abu Jahil pun berteriak minta tolong. Dengan segera para anak buahnya datang untuk menolongnya. Kawanan perampok itu pun kabur dan gagal merampok rumah Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahil yang menahan rasa sakit berkata kepada Abu Nawas, "Bukankah kau bilang kau sudah membunuh mereka semua?" Abu Nawas pun membalas, "Ya, bukankah kau bilang tak ada prajurit yang bisa datang?" balas Abu Nawas sambil tersenyum. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, di kota Baghdad digemparkan oleh kedatangan dua orang tamu yang mengaku ulama besar. Mereka berdua adalah Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Dengan berpakaian jubah serba putih layaknya orang solih, mereka menyapa masyarakat kota Baghdad. Para warga pun menyambutnya penuh penghormatan. Mereka menjamu dua tamu agung itu dengan berbagai macam hidangan. Tidak berapa lama, terdengarlah suara azan. Syekh Wahab dan Syekh Qadir lalu pamit untuk menunaikan sholat. Mereka berdua pun diantar oleh warga sampai ke masjid. Sesampainya di masjid, Syekh Wahab melepaskan sepatunya dan membiarkannya di luar teras masjid. Sedangkan Syekh Qadir melepas sepatunya tapi membawanya masuk dalam masjid. Sementara Syekh Wahab dan Syekh Qadir melaksanakan sholat, terjadilah percakapan warga yang ada di situ. Coba, menurut kalian, di antara kedua orang itu, siapa yang lebih alim? Tanya salah satu dari mereka. Kalau menurut saya sih, Syekh Wahab yang lebih alim, karena membiarkan sepatunya di luar. Itu menunjukkan kalau beliau mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah. Jawab warga yang lain. Namun ada juga warga yang berpendapat kalau Syekh Qadir lah yang lebih alim. Sebab dengan dirinya membawa sepatu ke dalam masjid, itu menunjukkan kehati-hatiannya. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, lebih baik kita tanyakan langsung kepada kedua tamu kita itu. Pasti beliau-beliau ini mempunyai alasannya masing-masing. Nah, itu benar. Itu lebih tepat, timpal lainnya. Ketika Syekh Wahab dan Syekh Qadir itu selesai sholat, mereka ditanya secara terpisah oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Pertama, mereka menanyai Syekh Wahab. Wahai Tuan Syekh, tadi sewaktu di masjid, kok Anda meninggalkan sepatu di luar teras masjid? Padahal Syekh Qadir membawa sepatunya masuk ke dalam. Dengan tersenyum, Syekh Wahab menjawab, jadi alasan saya meninggalkan sepatu karena segala sesuatu saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun sepatu saya dicuri orang, maka akan saya ikhlaskan dan tidak akan menganggapnya sebagai pencuri. Justru saya akan mendoakan agar sepatuku menjadi kebaikan bagi dirinya. Mendengar jawaban Syekh Wahab, masyarakat pun terkagum-kagum dengan kerendahan hatinya. Kemudian giliran Syekh Qadir yang ditanya. Wahai Tuan Syekh, kenapa sih Anda membawa masuk sepatu ke dalam masjid? Padahal Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar teras masjid. Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Qadir pun tersenyum. Lalu ia menjawab, kalau saya biarkan sepatuku di luar, saya khawatir akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Nah, jika sampai kubiarkan itu terjadi, maka ketika sepatuku dicuri, saya juga ikut menanggung dosanya, karena saya telah ikut andil menggoda seseorang untuk mencuri. Oleh sebab itulah, saya membawa masuk sepatu ke dalam masjid, kata Syekh Qadir mencoba menjelaskan. Masyarakat kembali terkagum-kagum dengan jawaban Syekh Qadir. Mereka pun memuji kealiman dua tamu agung tersebut. Tak berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas di tengah-tengah mereka. Aduh, kalian semua itu gampang terlena dengan perkataan yang terkesan bijak, padahal biasa saja, kata Abu Nawas kepada warga yang berkumpul. Maksudnya gimana Abu Nawas? Kedua tamu itu kan memang orang alim. Mereka berdua juga bijak dalam bertutur kata, balas salah satu warga. Abu Nawas selalu menjelaskan, coba kalian perhatikan, antara sepatu yang dipakai Syekh Wahab dan Syekh Qadir, keduanya berbeda. Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar karena memang sepatunya sudah butut, dan mana mungkin ada maling yang tergoda untuk mencurinya, ujar Abu Nawas sambil menuding sepatu yang sedang dipakai Syekh Wahab. Nah, kalau sepatu yang dipakai Syekh Qadir itu masih bagus, dan aku kira harganya juga pasti mahal. Oleh sebab itulah ia khawatir sepatunya akan hilang. Makanya sepatunya ia bawa masuk ke dalam masjid. Kalian semua jangan terlena dengan seseorang yang mengaku berilmu hanya karena penampilan dan tutur katanya. Tapi kalian juga harus mengetahui sejauh mana kepandaian ilmu agamanya. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Syekh Wahab dan Syekh Qadir pun dibuatnya keki.
Mereka berdua tahu betul siapa itu Abu Nawas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Baghdad. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang tenang, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, menikmati teh hangat sambil memandang bintang-bintang yang bersinar di langit. Malam itu sangat damai, hingga langkah kaki seorang pemuda memecah keheningan. Fahim, seorang pemuda yang dikenal baik hati, datang dengan wajah kusut dan langkah yang ragu. "Assalamualaikum, Tuan Abu," sapa Fahim. "Waalaikumsalam, anak muda. Kenapa wajahmu seperti awan mendung, Fahim? Apakah hujan kesedihan sedang turun dalam hatimu?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. Fahim pun menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Tuan Abu, aku bingung, Tuan. Aku ingin meminta nasihatmu tentang sesuatu yang selalu menghantui pikiranku, Tuan." "Silahkan anak muda, apa yang menjadi bebanmu?" kata Abu Nawas. Fahim pun duduk di samping Abu Nawas. "Ayahku, Tuan Abu, dia itu sering bersikap keras kepadaku. Kadang dia memarahiku tanpa alasan, Tuan, mempermalukanku di depan orang-orang, bahkan menyuruhku melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Aku merasa tertekan, Tuan. Tetapi aku takut kalau aku tidak menuruti perintahnya, aku akan dianggap anak durhaka. Haruskah aku tetap berbakti kepada ayahku yang seperti itu, Tuan Abu?" Abu Nawas pun mengangguk pelan merenungkan pertanyaannya Fahim. "Wah, pertanyaanmu ini sangat penting dan berat, Fahim. Tapi untuk menjawabnya, aku butuh bantuanmu. Ikutlah aku ke sungai." "Sungai?" tanya Fahim bingung. "Ya, ke sungai. Kadang jawaban terbaik ditemukan bukan dengan kata-kata, Fahim, tetapi dengan pengalaman," kata Abu Nawas sambil berdiri. Dengan rasa penasaran, Fahim pun mengikuti Abu Nawas ke sungai yang terletak di pinggiran desa. Di sana Abu Nawas menunjuk sebuah perahu kecil yang terikat di tepi sungai. "Naiklah ke perahu itu, Fahim," perintah Abu Nawas. "Untuk apa, Tuan Abu?" "Udah, jangan banyak bertanya. Percayalah, ini bagian dari pelajaran," jawab Abu Nawas dengan senyum misterius. Fahim pun menaiki perahu, diikuti oleh Abu Nawas. Setelah perahu bergerak ke tengah sungai, Abu Nawas mengeluarkan ember kecil dari bawah bangku perahu. "Sekarang tugasmu adalah mengambil air dari sungai dan memasukkannya ke dalam perahu ini, Fahim," kata Abu Nawas. Fahim pun terkejut. "Tapi Tuan Abu, jika aku memasukkan air ke dalam perahu, kita akan tenggelam, Tuan." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Nah, tepat sekali, Fahim. Tapi kau tetap harus melakukannya." Meski bingung, Fahim pun mematuhi perintah itu. Dengan ragu ia mulai mengambil air dari sungai dan menuangkannya ke dalam perahu. Perlahan-lahan perahu mulai terisi air dan menjadi tidak stabil. Fahim pun panik. "Tuan Abu, kita akan tenggelam, Tuan," teriak Fahim. Abu Nawas pun tetap tenang. "Nah, inilah pelajaran pertama, Fahim. Jika seseorang, bahkan orang tuamu, menyuruhmu melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu atau orang lain, kamu tidak wajib mematuhinya, Fahim.
Mematuhi orang tua itu bukan berarti harus mengabaikan akal sehat dan keamananmu sendiri. Fahim pun berhenti menuangkan air, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Jadi aku boleh menolak jika perintah ayahku itu salah atau merugikan? Tanya Fahim. Benar, jawab Abu Nawas. Tetapi ada cara untuk melakukannya dengan hormat, Fahim. Menolak tidak berarti kamu membalas dengan keburukan. Sebaliknya, kamu harus tetap menunjukkan penghormatan dengan cara yang baik. Setelah perahu kembali ke tepi sungai, Abu Nawas pun mengajak Fahim duduk di atas batu besar di pinggiran sungai. Nah, pelajaran kedua Fahim, lanjut Abu Nawas. Berbakti kepada orang tua itu penting, tetapi tidak berarti kamu harus menuruti semua perintah mereka tanpa berpikir. Jika mereka zalim, kamu tetap wajib menghormati mereka, tetapi bukan dengan cara menuruti keburukan mereka. Kamu bisa menunjukkan bakti dengan cara yang lain, Fahim. Misalnya bagaimana Tuan Abu? Tanya Fahim. Caranya mudah, Fahim, yaitu dengan tetap bersikap baik, membantu mereka dalam hal yang benar dan mendoakan mereka. Karena doa seorang anak adalah bentuk bakti yang paling tulus, terutama jika orang tua sulit diajak bicara atau keras kepala. Fahim pun mengangguk pelan, tetapi masih ada keraguan di wajahnya. Tapi Tuan Abu, kalau aku menolak, aku takut dianggap durhaka, Tuan. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada ayahku? Abu Nawas pun tersenyum. Inilah pelajaran ketiga Fahim. Menolak tidak harus dengan kata-kata yang kasar. Kamu bisa menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan. Katakan alasanmu dengan jelas dan tunjukkan bahwa kamu tetap peduli. Misalnya, jika kamu diminta melakukan sesuatu yang salah, katakanlah, "Ayah, aku tidak sanggup melakukan ini karena aku takut melanggar aturan Tuhan. Tapi aku akan membantumu dengan cara yang lain," kata Abu Nawas. Fahim pun terdiam sejenak lalu tersenyum. "Aku mengerti sekarang Tuan Abu. Berbakti bukan berarti mengiyakan segalanya, Tuan, tetapi menjaga keseimbangan antara menghormati orang tua dan menjalani hidup dengan benar." "Benar sekali anak muda," kata Abu Nawas sambil menepuk pundak Fahim. Hubungan dengan orang tua itu adalah ujian, tetapi jika kamu menjalaninya dengan bijak, kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Malam itu, Fahim pun pulang dengan hati yang lebih tenang. Ia bertekad untuk tetap menghormati ayahnya, tetapi juga menjaga prinsip kebenaran. Sementara itu, Abu Nawas kembali duduk di beranda rumahnya, menikmati sisa malam dengan senyum bijak di wajahnya, mengetahui bahwa ia telah membantu seorang anak muda menemukan jalan yang lebih baik. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa hiduplah seorang janda cantik bernama Zainab. Neng Zainab ini terkenal dengan kecantikannya dan bentuk tubuhnya yang menawan. Banyak pria desa tergoda oleh kecantikan Zainab, tetapi dia belum menemukan seseorang yang menarik perhatiannya. Suatu hari, Neng Zainab mendengar kabar tentang kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Tertarik dengan cerita-cerita tentang Abu Nawas, Zainab memutuskan untuk menguji kecerdikannya dengan cara yang unik. Neng Zainab kemudian mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin meminta nasihat. Abu Nawas yang memang selalu siap membantu siapapun menerima undangan tersebut dan datang ke rumah Zainab. "Mari Tuan Abu, masuk, silakan duduk. Terima kasih sudah mau datang Tuan. Aku butuh nasihat dari Tuan tentang beberapa hal," kata Zainab dengan senyuman manis. "Oh, tentu Zainab. Apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas dengan ramah. Zainab mulai berbicara tentang banyak hal, tetapi kemudian dia mulai menggoda Abu Nawas dengan kata-kata dan gerakan tubuhnya yang menggoda. Abu Nawas segera menyadari niat Zainab dan memutuskan untuk menghadapinya dengan kecerdikan. "Zainab, sebelum kita lebih jauh dengan percakapan ini, aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik," kata Abu Nawas. Zainab yang penasaran kemudian bertanya, "Wah, apa itu Tuan Abu?"
Abu Nawas kemudian menawarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Di dalam kantong ini ada sesuatu yang sangat istimewa. Tetapi untuk melihatnya, kamu harus menutup matamu dan membayangkan sesuatu yang sangat indah. Zainab yang penasaran mengikuti perintah Abu Nawas dan menutup matanya. Aku sudah menutup mata, Tuan Abu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Abu Nawas tersenyum dan berkata, bayangkan dirimu berada di tempat yang sangat indah, di mana ada bunga-bunga yang harum dan anginnya sejuk. Nah, kalau sudah, sekarang buka matamu pelan-pelan. Zainab kemudian membuka matanya dengan perlahan. Tetapi yang dia lihat adalah Abu Nawas yang sudah berdiri di pintu dan siap untuk pergi. Mau kemana, Tuan Abu? Tanya Zainab dengan bingung. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Zainab, aku baru saja menunjukkan kepadamu bahwa kecantikan dan godaan itu hanyalah sementara dan bisa membuat kita kehilangan fokus pada hal yang lebih penting. Aku harus pergi sekarang. Ada banyak hal yang harus aku lakukan. Zainab merasa bingung sekaligus kagum. Ia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas dengan luar biasa memberikan pelajaran berharga dan langsung pergi dengan senyuman di wajahnya, meninggalkan Zainab yang masih merenungkan apa yang baru saja terjadi. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas main ke rumah temannya yang berada di luar kota. Dia bernama Hasan. Mereka berdua itu adalah sahabat karib yang sama-sama tak kalah lucunya dan sama-sama cerdik. Sehingga saat Abu Nawas di rumah kawannya itu, ia sering dikerjai. Abu Nawas, kamu suka daging sapi atau daging kambing? Tanya Hasan. Mendengar tawaran Hasan, Abu Nawas mengira akan disuguhi makanan dan disuruh memilihnya. Terserah kamu sajalah Hasan. Kambing aku suka, sapi aku juga suka, jawab Abu Nawas. Ya nggak bisa begitu dong Abu Nawas. Kamu harus pilih salah satu, ujar Hasan. Ya sudah, aku suka daging sapi, balas Abu Nawas. Wah, berarti kita sama dong. Aku juga suka daging sapi, tutur Hasan. Setelah lama mengobrol, Abu Nawas tak kuasa menahan lapar. Ia pun menagih tawaran temannya itu. Hasan, mana hidangan daging sapinya? Aku sudah lapar banget ini, ucap Abu Nawas. Daging sapi? Daging sapi gimana Abu Nawas? Tanya Hasan berpura-pura. Kan tadi kamu nawarin hidangan daging, kambing apa sapi? Balas Abu Nawas. Oh, tadi itu kan aku cuma tanya, kamu suka daging sapi atau daging kambing? Kalau suka daging sapi, ya berarti selera kita sama. Lagian uang dari mana aku beli daging sapi? Kamu kan tahu sendiri Abu Nawas, aku ini orang miskin. Kita makan roti kering ini aja ya, balas Hasan. Mereka berdua pun akhirnya tertawa tertinggal-tinggal. Dan pada waktu itu, Abu Nawas berulang kali dikerjai oleh Hasan, yang membuat Abu Nawas tak kuasa menahan malu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, gantian Hasan yang bertandang ke rumah Abu Nawas. Melihat sahabat karibnya datang, Abu Nawas langsung menyambutnya dengan hangat. Hasan dipersilakan masuk dan dijamu hidangan daging sapi. Nah, ini baru yang namanya daging sapi, bukan roti kering. Masa nggak bisa bedain? Celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, Hasan pun langsung tertawa, diikuti oleh tawa Abu Nawas. Setelah acara jamuan makan selesai, terlintas di benak Abu Nawas untuk gantian mengerjai Hasan. Hasan, ayo ikut aku. Akan aku kenalkan kamu ke kawan-kawanku, ajak Abu Nawas. Ayo, tapi tolong Abu Nawas, aku pinjam jubahmu yang paling bagus. Malu aku, pakaianku jelek dan kumal begini, balas Hasan. Maka Abu Nawas pun meminjamkan jubah yang paling bagus yang ia punya.
Setelah itu mereka berdua pergi dan mengunjungi salah satu teman Abu Nawas. "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan. Tapi jubah yang dipakainya itu punyaku," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Merasa terganggu oleh perkataan Abu Nawas itu, Hasan pun menunggu sampai mereka meninggalkan rumah temannya. "Abu Nawas, kenapa harus kau katakan jubah yang aku pakai ini milikmu? Tolong Abu Nawas, jangan lakukan itu lagi pada kunjungan berikutnya," pinta Hasan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun mengiyakannya, dan mereka pun meneruskan kunjungan berikutnya ke rumah teman Abu Nawas yang lain. Kali ini Abu Nawas mengatakan, "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan. Nah, kalau jubah yang ia pakai itu miliknya, bukan milikku," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Setelah mereka berdua pergi, Hasan kembali mengatakan kejengkelannya. Ia pun berseru, "Kenapa sih Abu Nawas? Kamu masih saja membesar-besarkan masalah jubah. Kenapa harus kau bilang bahwa jubah ini adalah milikku dan bukan milikmu? Tolonglah Abu Nawas, jangan lakukan itu lagi di kunjungan selanjutnya," gelutu Hasan kepada Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Abu Nawas pun mengiyakan permintaan Hasan. Dan ketika mereka berdua sampai di rumah teman Abu Nawas berikutnya, Abu Nawas berkata, "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan. Dan aku tidak bilang apa-apun tentang apakah jubah yang ia pakai adalah milikku atau miliknya," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Mendengar hal itu, spontan Hasan berlari meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal melihat reaksi Hasan yang enek dengan tingkah konyol Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan di pasar ketika seorang anak kecil mendekatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Anak itu memandang Abu Nawas dengan mata yang lebar dan bertanya, "Paman Abu Nawas, kenapa Allah dipanggil Allah? Bukankah bisa saja Tuhan dipanggil dengan nama yang lain?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan polos namun mendalam itu. Dia berlutut agar sejajar dengan si anak kecil dan kemudian berkata, "Pertanyaanmu sangat bagus. Baiklah, aku akan menjawabnya dengan cara yang sederhana." Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari sakunya dan menunjukkannya kepada anak itu. "Coba lihat, ini kurma. Apakah kamu tahu mengapa kurma ini dipanggil kurma?" Anak kecil itu menggeleng. "Tidak, Paman. Kurma ya kurma. Memang begitulah namanya." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, tepat sekali. Kurma dipanggil kurma karena itulah nama yang sudah diberikannya sejak dulu. Nah, sekarang bagaimana jika aku menyebutnya dengan nama lain? Misalnya batu. Apakah ini akan berubah menjadi batu?" Anak itu pun tertawa. "Ya, tentu saja tidaklah, Paman. Itu tetap kurma, walaupun orang menyebutnya batu sekalipun." "Nah, benar," kata Abu Nawas. "Nama adalah sesuatu yang diberikan untuk membantu kita mengenali sesuatu. Tetapi benda itu sendiri tidak berubah hanya karena kita menyebutnya dengan nama lain. Sama halnya dengan Allah. Allah adalah nama yang Dia berikan untuk dirinya sendiri agar kita manusia bisa mengenalnya. Namun Dia tetaplah Tuhan, Sang Pencipta, apapun nama yang kita gunakan." Anak itu pun terlihat berpikir keras, lalu bertanya lagi, "Tapi kenapa harus Allah, Paman?" Abu Nawas pun mengusap janggutnya sejenak sebelum menjawab, "Kamu tahu, Allah adalah nama yang paling sempurna. Nama ini berasal dari bahasa Arab yang berarti satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Di dalamnya terkandung makna bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dia adalah Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Pengasih. Nama ini tidak hanya sekedar sebutan, tapi juga mengandung sifat-sifat yang tidak bisa digantikan." Anak kecil itu pun mulai mengerti. "Jadi nama Allah sudah sempurna dan tidak perlu diganti, Paman?" Abu Nawas pun mengangguk. "Benar, kita bisa saja menggunakan kata lain, tapi nama Allah adalah yang paling lengkap untuk menggambarkan Tuhan kita. Dan karena itulah ketika kita memanggilnya Allah, kita mengakui keesaan dan kebesarannya.
Anak itu pun tersenyum dan kemudian berkata, "Terima kasih Paman Abu, sekarang aku jadi mengerti kenapa Allah dipanggil Allah." Abu Nawas pun tersenyum dan kembali berkata, "Teruslah bertanya, anakku, karena dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita bisa semakin mengenal siapa Tuhan kita dan betapa besar kasih sayangnya kepada kita semua." Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan masing-masing, dengan Abu Nawas merenung bahwa terkadang pertanyaan paling sederhana bisa membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kebesaran Tuhan.